Luis Mia bongkar kondisi Persib dan alasannya tak rombak pemain. Menanti hasil sarasehan PSSI. Liga 1 direncanakan ganti nama, serta player fokus dan lain-lain. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Baru-baru ini ada fakta menarik yang dilontarkan pelatih Persib, Luis Mia. Pelatih yang terkenal kalem di saat laga ini dan jarang sekali terlihat marah-marah pada pemain, ternyata pernah mengungkapkan hal mengejutkan pada media Spanyol saat dirinya pulang ke Spanyol ketika liga terhenti di bulan Oktober lalu. Dikutip dari laman Bola Nusantara, Luis Mia membeberkan permasalahan yang terjadi di tim Persib kala itu. Ketika kami tiba di bulan Agustus, tim ini berada di urutan keempat dari bawah. Mereka pasti tak memiliki hubungan baik dengan pelatih. Dan ketika saya tanya pada para pemain, ternyata benar, para pemain sudah tak sejalan dengan pelatih, ujar Luis Mia. Saya melihat tim ini adalah tim yang banyak memiliki ruang untuk perbaikan dan saya menemukan di mana masalahnya dan para pemain mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri, ujar Luis Mia lagi. Maka dari itu saya tidak mau merombak susunan pemain di tim ini hingga mereka menemukan kepercayaan diri lagi baik pada permainan maupun pada pelatih, ujar Luis Mia. Oh, jadi itu sebabnya Luis Mia nggak bongkar susunan pemain Persib di jendela transfer. Tapi apakah dengan kenyataan sekarang setelah pemain kembali percaya diri dan akhirnya Luis Mia tahu di mana saja titik lemah Persib? Dari pernyataan Luis Mia ini ada beberapa hal yang kami tangkap. Yang pertama, ternyata Luis Mia ini tipe pelatih yang bukan aragonis alias egosentris alias ingin memaksakan kehendaknya. Yang kedua, jarang ada pelatih yang memikirkan mood atau mental pemain, apakah tengah drop atau tidak. Luis Mia ini lebih ke tipe pelatih sekaligus psikiater ya, yang mikirin kondisi mental pemainnya juga. Yang ketiga, Luis Mia sadar memang ada masalah di Persib selain mental pemain ya. Tapi Luis Mia coba nutupin dengan gaya kepelatihannya, yang artinya bukan gak mungkin di musim depan akan ada perombakan. Maaf nih sebelumnya jika nanti ada yang komen, "Bang, ngapain sih lu bahas ginian? Ini sama aja lu jatuhin mental para pemain Persib dengan bilang akan ada perombakan di akhir musim. Ntar konsentrasi pemain jadi terganggu." Kami jelaskan ya, koreksi ya kalau kami salah. Dalam sepak bola harus bisa bedakan antara motivasi dan celaan alias cemoohan. Pemain bola atau apapun profesi kita, jika tak dikritik atau diingatkan, nantinya tak akan berkembang. Dan kami yakin para pemain bola ini pun udah paham, apalagi di akhir-akhir kompetisi seperti sekarang ini. Justru hal seperti ini harus sering diingatkan agar pemain ini gak leha-leha atau cepat puas. Dengan adanya tekanan seperti ini, para pemain akan berlomba-lomba tampilkan yang terbaik agar nantinya bisa dipertahankan oleh timnya, atau paling tidak menarik perhatian tim lain untuk merekrutnya. Jadi jelas ya, kami sama sekali tak ada niat menjatuhkan mental para pemain Persib ya. Cuma sebuah pengingat agar mereka nggak leha-leha dan cepat puas.
Dan kalaupun nantinya ada perombakan di tubuh Persib dan ternyata itu besar-besaran, bukan berarti kami yang ngompor-ngomporin lo ya, tapi emang itu udah hasil evaluasi tim pelatih Persib lo ya. Paham kan? Acara Sarasehan yang akan digelar di Surabaya tanggal 3 Maret yang digagas oleh Erick Thohir sepertinya akan rame nih. Rame bukan cuma dari pihak-pihak yang memang menanti kejelasan kompetisi, tapi juga dari pihak-pihak yang menentangnya. Ya, meskipun Erick Thohir resmi terpilih jadi ketum PSSI, bukan berarti tak ada pihak-pihak yang kontra atau tak sejalan dengan Erick Thohir. 12 klub Liga 2 pasti inginnya Liga 2 dijalankan, tapi kan 8 tim lainnya pun yang nolak pasti juga ajukan keinginannya dong. Apalagi dari 8 tim yang nolak Liga 2 dijalankan, ada ketua komisi KLB yakni Amir Burhanuddin yang CEO Deltras Sidoarjo. Selain wacana Liga 2, ada juga beberapa wacana yang kabarnya akan dibicarakan. Hal ini diungkapkan oleh Waketum PSSI Ratu Tisa. Saya pikir wacana Sarasehan ini adalah gagasan yang baik dari Pak Erick, karena konsep PSSI yang sekarang ini bukan memutuskan sendiri, atau istilahnya bukan esko yang selalu harus ambil keputusan, tapi kita tanyakan pada anggota. Siapa anggotanya? Ya klub, baik Liga 3, 2, dan 1, serta Asprop, supporter, dan juga pelaku sepak bola lain seperti Polri dan lain-lain. Makanya nanti di acara ini kita tanyakan kepada mereka. Jadi PSSI nggak bisa disalahkan kalau toh nantinya tak sesuai, karena ini kan keinginan mereka, ujar Ratu Tisa. Kabarnya di Sarasehan ini nggak akan semuanya dibahas, tapi satu-satu. Salah satu wacana yang akan dibahas kabarnya sih mengganti nama kompetisi yang tujuannya agar lebih menjual dan bisa gait sponsor dari luar negeri. Jadi jika disetujui, Liga Indonesia musim depan bukan lagi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, tapi kemungkinan akan ada sponsor luar negeri dan sponsor internasional yang nantinya akan jadi nama liga. Kira-kira apa ya nama liganya? Kalau tebakan Mimin sih, ya salah satunya mungkin antara QNB League 1, QNB League 2, dan 3. Kenapa QNB? Kenapa harus QNB? Ya nggak tahu, ini kan tebakan. Di 2015 sebelum Kisru, bank ini sempat jadi sponsor liga ya. Tapi karena Kisru, akhirnya QNB mundur. Dan QNB ini salah satu pemilik sahamnya adalah Erick Thohir, dan Ratu Tisa pun pernah menjabat sebagai salah satu direksi di bank ini. Dan tebakan kami yang kedua, jika sponsor ini dari dalam negeri, mungkin ya, nama liganya adalah Astra Indonesia League. Kenapa Astra? Astra Indonesia yang menaungi Honda dan anak cucunya ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Teddy Thohir alias ayah dari Erick Thohir. Astra ini juga jadi sponsor di DC United dan Inter Milan loh ya. Tapi ya nggak tahu apa nama yang akan dipakai. Apakah Indonesia Serie A, Serie B, Serie C seperti Italia, atau apa ya? Kira-kira nama apa yang cocok ya? Komen dong guys. Tapi terlepas dari apapun yang akan dibicarakan di Sarasehan nanti, yang paling penting bagi kami adalah rombak semua keputusan sepihak PT LIB di bulan Desember lalu. Keputusan sepihak apa sih? Yaitu keputusan sepihak tentang Liga 1 tanpa degradasi, Liga 3 dan 2 mati, terus wakil ke AFC cuma juara musim lalu lawan juara musim ini, terus juga hapuskan aja tuh yang namanya sistem bubble, kembalikan ke awal lagi sesuai statuta FIFA, itu yang terpenting. Dan satu hal lagi nih, jangan sampai ada namanya kesusahan izin nih, dan juga jangan sampai tim-tim dirugikan dengan sulitnya mencari markas, ya enggak? Dari Bali United, ini pelatih Bali United emang full kontroversi ya. Di saat tim-tim lain dan para pelatih lain mendesak Liga 1 pakai VAR, Teko malah bilang Liga 1 jangan asal pakai VAR. Dan secara tidak langsung Teko nggak mau pakai VAR loh.
Menurut Teko, di Brazil saja banyak pertandingan yang terhenti lama cuma gara-gara wasit harus melihat ke monitor VAR. Menurut Teko ini tidak bagus karena pertandingan akan sering terhenti. Di negara saya Brazil, banyak pertandingan yang terhenti lama hanya karena wasit sering melihat monitor VAR. Makanya di Liga Indonesia jangan sembarangan pakai VAR. Harus dilihat dulu apakah petugasnya sudah paham VAR atau tidak. Karena pertandingan yang sering terhenti apalagi sampai 9 menit, ini tidak bagus, ujar Teko. Aduh, bilang aja takut trik-trik kotor Bali United ini tar ketahuan ya kalau pakai VAR. Hihi. Kalau masalah pertandingan terhenti lama karena wasit lihat VAR kan udah ada aturannya. Bahkan di VAR sendiri kalau nggak salah ya, waktu yang terbuang saat wasit lihat VAR itu akan dimasukkan ke injury time. Makanya Erick Thohir mau latih wasit dulu biar paham VAR baru diterapkan. Tapi bukan berarti Erick Thohir nggak akan pasang VAR. Makanya coach, kalau melatih jangan kebanyakan trik. Repot kan kalau pakai VAR. Hihi. Tapi pernyataan Teko ini bahaya loh. Kalau dia ngadu ke bos Tanuri yang esko PSSI dan Tanuri satu lagi yang komisaris PT LIB terus ngompor-ngomporin tim lain yang satu jurusan, bisa-bisa VAR beneran nggak dipasang di Liga Indonesia dan beneran nggak ada nih. Waduh, girang deh para mafia. Player Focus. Ini adalah segmen baru di Rio Sport. Segmen ini akan hadir saat kompetisi menjelang akhir-akhir. Tujuannya untuk memberikan gambaran siapa saja pemain yang memiliki potensi sebagai hot transfer musim berikutnya. Segmen ini akan hadir di pertengahan minggu ya guys. Kita awali Player Focus edisi pertama ini pada talenta berbakat asal Rans Nusantara FC, Edo Febriansyah. Bek kiri asal Kediri ini musim ini tampil luar biasa. Terlepas dia sering absen lantaran membela timnas, tapi jika ia ditampilkan di timnya, pemain berusia 25 tahun ini selalu tampil maksimal. Bahkan statistiknya musim ini cukup impresif sebagai wingback kiri ya, yakni 4 gol dan 4 assist. Pergerakannya yang lincah ditopang skill yang mumpuni serta crossing yang apik membuat Edo sulit dihentikan. Pemain ini pun bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, bek kanan, wing kiri, wing kanan, bahkan striker. Postur tubuhnya pun cukup ideal, yakni 173 cm. Namun, kekurangan pemain ini adalah sisi bertahan yang tak terlalu baik dibandingkan sisi penyerangannya. Lalu jumping atau lompatan pemain ini pun cukup buruk. Terbukti Edo selalu kalah dalam duel-duel udara. Tapi segala kekurangan itu bisa tertutupi dengan permainan apik yang kadang-kadang justru jadi penyelamat timnya. Andai Liga 1 ada degradasi dan Rans jadi terdegradasi, kami pikir Edo akan jadi salah satu komoditi panas bursa transfer musim depan. Harga Edo saat ini 3,91 miliar rupiah atau naik 1 miliar dari musim lalu saat dibeli Rans dari Persita Tangerang, yakni 2,7 miliar rupiah. Kontrak Edo di Rans memang masih cukup lama, yakni hingga Maret 2024. Tapi dengan segala skill dan aksi yang Edo tampilkan saat ini, bisa membuat tim-tim lain mungkin akan berani menebus Edo ke Rans. Oke, segitu saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.